Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa dipersekutukan lagi, berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bawa ibadah ini kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdiri bersama-sama dan kita mohon supaya Tuhan berkenan hadir dan memberkati ibadah ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sepanjang 6 hari Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan tuntun kami, dan bahkan Tuhan pelihara kami. Dalam segala perjuangan kami boleh lalui hari-hari itu. Dan sekarang pada hari yang ke-7 kami lepaskan semua kesibukan kami, bahkan masalah kami bawa ke hadirat Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini Tuhan kami senangkan lewat pujian, lewat penyembahan. Dan bahkan ketika firman Tuhan ditabur, hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami dengan firman Tuhan. Kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, dari awal pertengahan sampai akhir, menjamah setiap kami yang sudah tiba di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kuasa yang tidak terbatas itulah yang akan menarik kuasa Tuhan untuk berada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka, supaya mereka tidak kehilangan sebagian berkat dari ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kembali kita berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, agar hidup kami selalu berkenan di hati Tuhan. Biarlah setiap suku bangsa datang memuji menyembah Engkau saat pagi hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Mari saudara, kita angkat suara kita. Kita berikan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu kami serahkan hidup kami Tuhan, seluruh hidup kami Yesus. Glory Tuhan, penuhi hati kami Yesus. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu Yesus. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Oh haleluya. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu Yesus. Oh haleluya. Oh benar Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu, sujud Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Benar Yesus, kami mau jadi rumah doa-Mu Tuhan, yang selalu datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, datang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu Yesus. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan, jadi mezbah doa-Mu Tuhan selama-lamanya. Oh haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa
datang menyembahmu. Semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh Yesus, semua suku bangsa datang menyembahmu Tuhan, datang memuji mengagungkan nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan tahta-Mu Yesus. Glory, syukur, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Yesus. Haleluya, syukur. Kami datang memuji menyembah-Mu selalu Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik selalu buat Tuhan. Kau selalu kami puja-puja dalam hidup kami Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Yesus selama-lamanya. Kau yang kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa selalu hidup kami di tahta-Mu Tuhan. Sujud datang menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melayani Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik saat pagi hari ini. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yeah. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yeah. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji. Angkat tanganmu saudara. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari bergoyang buat Tuhan saudara. Yeay. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus kita saudara. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Mari puji Yesus. Ya haleluya. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ya. Puji dan sembah Tuhan, ya. Sang Penebus kita saudara. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita puji, kita sembah selalu Tuhan. Amin saudara. Bergoyanglah buat Tuhan saudara. Ini tadi enak musiknya tapi saudara tidak banyak bergoyang. Sangat rugi saudara. Bergoyanglah buat Tuhan. Tidak usah malu-malu buat Tuhan sebab Tuhan senang.
Jika kita angkat puji-pujian tubuh dan jiwa roh kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara, masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita angkat pujian. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi akan tinggikan nama Tuhan. Di dalamku, kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu, Yesus. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan kau yang hidup di dalam hidup kami Tuhan, menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi akan tinggikan namamu Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kebesaran dan keagunganmu, Yesus. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Haleluya. Haleluya, kau yang hidup di dalamku. Kita angkat lagi pujian ini saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama Tuhan. Oh haleluya, menyatakan kebesaran dan keagunganmu, Yesus. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa bagi kami Tuhan. Dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Oh haleluya, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan lagi Yesus. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, hanya Engkau Tuhan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, dikalahkan, surga bumi bersorak.
saudara. Yesus Tuhan kita pemenang saudara. Tidak ada tandingannya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Allah yang hebat. Amin saudara. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu saudara. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan. Jika sebentar lagi kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Engkau curahkan bagi setiap tangan-tangan yang memberi saat pagi hari ini Tuhan. Berkati juga mereka yang belum bisa memberi mungkin saat pagi hari ini, kiranya Engkau berkati juga mereka Tuhan, supaya lain waktu mereka juga bisa memberikan persembahan yang terbaik, terindah, termulia hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya undang kepada yang bertugas untuk melayani persembahan. Kita angkat pujian, ku beri yang terbaik bagimu. Kami relakan semuanya yang terbaik untuk nama Tuhan. Haleluya. Terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku, dan senap jiwaku, dan senap jiwaku, dan senap jiwaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami mempersembahkan terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya Engkau sukacita kami Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami Yesus. Kami tidak bisa mendapatkan sukacita di tempat lain selain daripada-Mu Tuhan. Hati kami bersuka memuji nama-Mu. Jiwa kami bermegah mengangkat tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu
Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku. Seindang saudara bangkit berdiri. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah, ku mengangkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi, Yesus, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka. Ya haleluya. Memuji namamu. Jiwaku bermegah. Kami mengangkat tangan kami, angkat tangan saudara. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji namamu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaan kami Tuhan, kami selalu sukacita. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Untuk firman Tuhan, saya serahkan pada hamba ini. Tiba waktunya kami mengambil saat yang terbaik seperti Maria, untuk diam mendengarkan suara Tuhan.
Berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti, dan kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya saat firman Tuhan disampaikan, ada satu atau dua kalimat yang menghidupkan iman kami, yang merubah hidup kami, dan bahkan yang membuat mujizat terjadi pada pagi hari ini. Sekarang berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau saudara pernah ke kantor Sinode, di mana saya berkantor, di Pantai Indah Kapuk, Metro Broadway, lantai 4, saudara. Naik lift, keluar, kemudian pintu kaca, saudara. Setelah itu baru resepsionis. Ada pintu lagi, ruang utama, lurus itu ruangan saya, saudara. Tapi sekarang sudah pindah blok karena kantor yang lama itu strata tile, jadi kita nggak punya surat untuk bisa menjual surat itu, karena lantai 4, lantai 3 itu punyanya sekolah apa saya lupa, sekolah Kristen, lantai 2 Indomaret, dan lantai 1. Karena kesulitan untuk nanti siapa tahu akan dirubah atau dijual, maka kita tukar guling, kami tukar guling dari lantai 4 kemudian pindah ke blok yang lain, sehingga kami dapat 1, 2, 3 lantai, saudara. Ya saya ceritakan di kantor yang lama, saudara. Ketika keluar dari lift, kemudian ada pintu kaca, kemudian masuk resepsionis, itu ada pot seperti ini, saudara. Jadi ada tanaman hias yang ada di dalam pot. Sementara yang di lantai yang paling atas itu ada taman, memang dibuat sedemikian rupa supaya nggak terlalu panas, saudara. Tapi di ruangan yang resepsionis itu ada beberapa pot tanaman hias, saudara. Jadi kalau saya masuk, saya selalu melewati pot itu dan saya lihat tanaman itu hidup atau tidak. Kadang-kadang OB-nya lupa, jadi kalau pas saya mau pulang kadang-kadang saya sirami dulu, saudara. Supaya sore saya sirami, kemudian besok saya lihat masih segar seperti itu. Tapi kalau ada daunnya yang sudah mulai coklat, saya kemudian petik, saya petik, kemudian saya buang. Saya gunting aja, saudara. Saya petik, saya gunting, saya buang. Kalau mulai coklat belum jatuh, sudah mulai coklat, saya petik, saya gunting. Daunnya nggak banyak, saudara. Paling nggak sampai 10 daun. Agak lebar-lebar, saudara. Saya nggak tahu itu bunga apa. Yang beli pertama siapa saya juga udah kurang tahu, saudara. Karena kantor itu mulai kami beli tahun 2009. 2009, karena selama ini kalau ketua sinodenya di mana ya berkantornya di situ. Jadi berkali-kali berperiode kantornya ya sering di Pluit. Karena ketuanya Pluit, GUP Pluit, sekaligus sekretariatnya di situ. Tapi kan nggak bagus. Sinode skala nasional nggak punya kantor sendiri, maka kami sepakat beli di situ. Beli 2009. Mulai saya berkantor di situ, nggak banyak sih, hanya 3 orang. Satu saat jam istirahat saya di lantai 1, karena di depan itu ada toko bunga hiasan, banyak bunganya. Saya nggak suka bunga sih, tapi iseng-iseng lah, daripada istirahat juga punya waktu. Saya masuk ke toko bunga itu, saya lihat-lihat. Lalu ada di rak bunga itu ada
pohon ada bunga dalam pot yang persis yang kami punya di kantor sinode. Ada bunga-bunga yang lain tapi mata saya tertuju ke situ karena persis sama, saudara. Lalu saya tanya, ini berapa? Penjualnya bilang 1 juta, Pak. Saya pikir kalau bunga model gini di kampung warung Bandrek banyak. Modelnya hampir sama banyak. Di kali pinggir-pinggir itu kadang-kadang saya juga ngambilin, saya taruh di pot, saudaraku. 1 juta, Pak. Yang bikin mahal apanya? Kalau potnya biasa dari tanah liat, pohonnya nggak terlalu lebih tinggi ini. Dia bilang seperti ini, tanaman ini susah hidupnya, Pak. Dan nggak semua tempat ada. Yang bikin mahal itu daunnya. Masa sampai 1 juta? Kalau Bapak pengen yang lebih murah, ada itu yang daunnya hanya 6. Ini daunnya 10. Dan saya mikir, 1 daun 100.000. Kalau Bapak pengen yang lebih murah, ada itu yang 6 daunnya 600.000. Tapi ini 10, Pak. Saya hitung benar 10. Lalu pikiran saya kembali ke pot bunga yang ada di kantor. Saya baru ingat loh. Yang daun coklat ini kan bisa hijau lagi. Kenapa saya potong? Kenapa saya buang? Ini kan 100.000. Baru saya ingat. Waduh. Cilaka. 100.000 saya buang begitu mudah. Karena saya nggak tahu. Mahal itu pohon itu. Bunga itu begitu mahal. Semakin daunnya banyak, dihitung 1 daun 100.000. Lalu apa yang saya lakukan? Tiap saya ngantor langsung saya sirami. Saya nggak pengen ada daun yang jatuh. Sebab apa? 100.000. Dan saya minta ke office boy, kalau saya nggak sirami, kamu sore sirami. Iya, Pak. Saya nggak cerita. Kalau saya cerita nanti dijual malah. Ini mahal harganya. Tapi diabaikan. Ini luar biasa. Tapi disepelekan. Karena nggak tahu. Pagi hari ini saya bicara mengenai doa bersama. Doa bersama itu mahal, tinggi nilainya. Doa bersama itu besar kuasanya, tapi mulai sering diabaikan oleh anak Tuhan, mulai sering diabaikan oleh keluarga anak Tuhan, mulai sering diabaikan oleh gereja Tuhan. Padahal tinggi nilainya, saudaraku. Kita seringkali anggap remeh itu doa bersama. Saudara masih berdoa bersama di rumah saudara? Atau sudah mulai berkurang dan saudara mulai menganggap nggak penting? 100.000 1 daun. Saya udah buang berapa daun itu, saya ingat saya. Tetapi ketika saya tahu persis bahwa pohon itu mahal, tinggi nilainya, saya rawat betul-betul, saya jaga betul-betul supaya jangan ada satupun daun yang gugur, saudaraku. Dan ketika saya mulai sadar bahwa doa bersama itu begitu besar kuasanya, saya akan jaga betul-betul supaya tidak redup dan bahkan tidak mati dalam hidup saya dan dalam keluarga saya. Karena seringkali kita nggak ngerti. Doa bersama itu bukan sekedar menutup mata, bukan, tapi membuka mata rohani kita. Doa bersama. Saya buka satu ayat ya, atau beberapa ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4.
Kisah Para Rasul pasal 4. Kita mulai baca dari ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai di sini dulu. Petrus dan Yohanes ketika memberitakan tentang Yesus ditangkap. Siapa yang menangkap? Para pemimpin agama Yahudi. Siapa yang menangkap? Kepala-kepala rumah ibadah. Siapa yang menangkap? Orang-orang Saduki. Bukan orang yang tidak kenal Yesus, bukan orang yang tidak kenal Taurat. Mereka yang kenal bahkan sejak kecil. Tetapi ketika nama Yesus diberitakan, Petrus dan Yohanes ditangkap. Aneh ya. Lalu besoknya diadili di depan mahkamah agama, disidang. Para ahli agama, orang-orang Saduki, pemimpin-pemimpin rumah ibadah bilang seperti ini sama Petrus dan Yohanes. Kamu boleh ngomong apa aja, tapi jangan ngomong tentang Yesus. Itu aja. Kamu boleh ngomong apa aja, tapi satu nama itu jangan kau sebut-sebut. Kamu akan aman. Tapi Petrus berkata, enggak bisa. Justru nama ini yang harus aku perdengarkan ke banyak orang. Dan hari itu 5.000 orang bertobat. Aku tidak menganggap penting nama-nama yang lain kecuali satu nama itu, Yesus Kristus. Petrus berkata seperti itu. Di sidang mereka, saudara. Dan para penyidang itu mulai ketakutan karena banyak orang yang bertobat dan pengikut-pengikut yang mengikut tentang Yesus, nama Yesus mulai banyak. Mujizat-mujizat terjadi waktu itu. Takut. Terus sekali lagi, kamu akan aku lepas asal jangan ngomong tentang satu nama ini. Enggak bisa, Petrus tetap berkata seperti itu. Aku enggak menganggap penting yang lain kecuali satu nama itu Yesus Kristus, harus aku beritakan pada semua orang. Lalu mereka dilepas dengan terpaksa. Ketika mereka dilepas, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian pergi ke teman-teman mereka. Mereka ceritakan apa yang sedang mereka alami, yaitu Petrus dan Yohanes. Apa yang mereka alami? Lalu teman-teman mereka berteriak bersama-sama, terpujilah namamu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini teman-teman Petrus dan Yohanes sedang berkumpul bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Itulah kebiasaan mereka. Doa bersama itu begitu besar kuasanya. Siapa
yang tidak mengakui bahwa gereja mula-mula tetap bisa berdiri tegak, itu karena mereka doa sama-sama. Gereja mula-mula tetap bisa berdiri tegak dan tersebar kemana-mana. Karena apa? Banyak orang yang mau berdoa bersama-sama. Ya? Luar biasa kan? Tapi ini mulai surut, saudaraku. Semakin ke sini semakin surut. Gereja mulai tidak lagi fokus memprioritaskan doa bersama-sama. Keluarga-keluarga sudah tidak mulai menganggap penting doa bersama. Diganti dengan acara-acara yang lain. Sehingga gereja boleh tetap berdiri tapi enggak ada kuasanya. Okay. Jadi jangan anggap remeh doa bersama, saudaraku. Persekutuan di Om Masri itu tua-tua semua, tuir-tuir, udah bukan tua. Kalau tua masih lumayan, tuir-tuir. Sekali-kali hadir ya di sana ya. Kalau nyanyi, kalau nyembah, saya sendiri ketakutan, depannya masjid. Persis. Karena yang mimpin selama ini sudah nggak mau mimpin, saudaraku. Ya udah, Mas Sri bilang, Pak Gembala mau. Kalau masalah gini-gini saya mau. Kita layani di situ. Doanya seperti itu. Kumpul di lantai 2. Sederhana-sederhana orangnya. Tapi saya rasakan ada sesuatu yang beda di persekutuan ini. Ya kumpul 11, 12, 13 orang. Tuir-tuir ya. Doa itu bukan sekedar kita menutup mata, tetapi doa itu membuka mata rohani melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ketika Petrus dan Yohanes kemudian berkumpul sama teman-temannya dan mereka berdoa menaikkan doa bersama-sama. Saya mau tanya, saudaraku, apakah situasi di luar sudah berubah? Enggak loh. Ternyata ancamannya lebih kenceng, saudaraku. Ancamannya lebih kenceng. Kadang kita terfokus kok enggak ada perubahan ya di luar ya. Kok enggak ada perubahan dari luar ya? Ketika mereka berdoa ternyata yang di luar enggak berubah, malah kenceng serangannya kepada orang-orang Kristen. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh ternyata kita melihat ketika sudah kita amin, ternyata yang di luar kita belum berubah. Kita kan pengen berubah. Pengen melihat Tuhan merubah yang di luar. Tapi ternyata kita lihat nggak ada perubahan. Justru malah kenceng serangannya, malah kenceng masalahnya. Mestinya model kalau situasi seperti itu, doa yang dinaikkan, Tuhan lindungi kami Tuhan. Murid-murid ya, Petrus, Yohanes dan teman-temannya, Tuhan lindungi Tuhan, kami sedang terancam Tuhan, kirimkan malaikatmu untuk membasmi mereka. Seperti itu ya, tapi gak gitu doanya, saudaraku. Terpujilah Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan dan kuasa untuk membuat mujizat. Doanya malah seperti itu. Kalau saudara mempunyai atasan yang pelit, saudara sudah bekerja puluhan tahun, gaji saudara nggak naik-naik, doa saudara apa? Tuhan rubah hati atasan saya, gitu toh? Omongan manusia kalau sudah omongan manusia nggak digubris, Tuhan sendiri yang bicara, gitu toh?
Sentil sedikit, stroke sedikit aja Tuhan, supaya dia berubah. Doa seperti itu hampir banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang menghadapi situasi di luar yang gak menguntungkan. Tuhan, Engkau lihat gerejamu sedang terancam, banyak gereja dibakar, banyak pendeta dibunuh. Tuhan, tolong Tuhan, bekerjalah Tuhan, lindungi kami, jagai kami, buat mereka stroke semuanya. Seperti itu toh? Supaya kami bisa beribadah dengan tenang Tuhan. Ketika saudara dirugikan oleh orang lain sehingga usaha saudara turun dan bahkan tutup, mungkin saudara berdoa, Tuhan, hajar dia Tuhan. Supaya impas Tuhan. Seperti itu toh. Tapi enggak, ini murid-murid Yesus berkata, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan dan berikan kami kuasa supaya mujizat terjadi. Kalau saudara melihat di luar tidak berubah, bukan berarti Tuhan enggak bekerja. Ketika tahun 1993 gereja ini diresolusi di Lawang Gintung, baru kita ibadah seperti ini. Anak-anak sekolah minggu nyanyi. Tiba-tiba ada motor knalpotnya ditaruh di depan pintu. Sengaja saudaraku, asapnya masuk gereja semua. Saya ditarik saudaraku, seret-seret saya saudara. Bawa ke kelurahan. Saya sempat sedikit goyah. Artinya, kalau Tuhan panggil saya, kenapa yang saya alami seperti ini? Kenapa Tuhan? Saya di bola pingpong dari sana ke sini. Adik saya, saudaraku, dia sudah hampir lepas kontrol, karena dia ibadah juga. Saya bilang enggak usah. Saya berdoa, paginya enggak ada perubahan. Kok Tuhan enggak tolong ya? Saya hanya kasihan melihat anak-anak kecil. Mungkin saudara Budi itu masih ngalami, karena dia masih kecil. Kakaknya Mary segala. Kita diusir dari situ, saudara. Nggak boleh ibadah. Nah, saya kan pendeta ini, pendeta bukan dari pengusaha, saudara. Jadi saya ya bingung juga mau ibadah kemana. Akhirnya kita putar-putar. Minggu pertama di sini, minggu kedua di situ, minggu ketiga di situ, keempat di situ, bertahun-tahun. Saya melihat di luar kok nggak berubah. Saya tulus Tuhan. Saya tinggalkan masa muda saya untuk melayani Tuhan. Umur 24 tahun, saudara. Saya sudah full melayani Tuhan. Lulus sekolah pendeta. Kalau saya mau enak, tetap tinggal di kampung saja. Orang tua saya pelayanan di gereja besar. Saya jauh-jauh masuk ke daerah yang belum pernah saya datangi, tapi kok seperti ini. Dan saudara tahu, serangan yang paling berat bukan dari luar, tapi dari dalam. Ada teman-teman saya hamba Tuhan, bukannya kasih semangat, kamu sih nggak benar, kamu sih buru-buru, kamu sih mestinya saya berkata seperti Tuhan, yang bikin gara-gara dengan gereja ini Tuhan bungkam mulutnya. Wajar sebagai manusia seperti itu. Jemaat kita kan jemaat yang sederhana semua.
Nggak ada tentara, nggak ada polisi, nggak ada pengusaha. Tapi ada baiknya seperti itu. Karena apa? Kita hanya bergantung sama Tuhan penuh. Nggak ada pertolongan. Sesama gereja di Bogor juga nggak ada pertolongan. Kita sudah lapor PKSG. Itu di Lawang Gintung di komplek tentara itu ada gereja. Kita sudah ke sono. Boleh nggak kita pinjam ibadah di sini? 1 minggu 1 kali aja. 2 jam. Saya udah ketemu. Oh nggak bisa Pak, karena beda organisasi. Beda organisasi nggak bisa. Jadi pikir saya, jadi kamu biarkan gerejaku mati pelan-pelan. Hanya karena beda organisasi. Makanya ketika Om Masri bilang pendetanya nggak mau melayani, saya layani. Itu jiwa-jiwa. Nggak usah mikir untung rugi, dapat berapa. Layani. Kalau saudara punya masalah, saudara sudah berdoa, dan kalau saudara melihat di luar belum berubah, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dan seringkali memang Tuhan tidak membuat yang luar berubah. Tinggal doa kita ubah. Kita jangan berharap yang luar berubah. Tadi kan saya bilang, kalau saudara punya bos yang pelit, gak menaikkan gaji saudara sekian lama. Sementara yang baru-baru kelihatannya sudah mendekati saudara. Sekarang berubah aja doanya deh. Jangan Tuhan, ganti bos saya Tuhan, yang baik hati, yang Kristen. Enggak akan bakalan dikasih. Tuhan enggak akan ngabulin yang gitu-gitu. Yuk, doanya dirubah. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur dengan berkat yang ada. Cukupkan buatku Tuhan, buat keluargaku. Kalau kita ngomong kurang, ya kurang terus. Sebel kita sama bos model seperti ini. Saya loyal dengan perusahaan ini. Sudah puluhan tahun saya bekerja di sini. Tapi masa yang baru-baru sudah mulai meroket gajinya. Gelar akademis dibanding dengan pengalaman kerja, itu saya lebih pilih pengalaman kerja. Kalau dia sudah bekerja 20 tahun dengan orang yang baru lulus langsung bekerja, saya tetap pilih yang sudah pengalaman 20 tahun. Karena dia tahu begitu rumitnya menjalani roda pekerjaannya. Tapi dunia kan gak seperti itu. Saya kasihan guru-guru tua-tua. Saya punya banyak teman guru tua-tua. Langsung diselip sama yang muda-muda. Gak masalah sih, saudara. Tapi ya sepertinya yang tua-tua kemudian gak dianggap. Padahal cara ngadepin anak gitu. Cara menyampaikan mata pelajarannya luar biasa. Saya pernah menghadapi karena anak saya gini, yang Tatan yang sekarang di Satya Wacana, dia itu dari rumah udah sakit. Saya tanya, masih mau sekolah atau enggak? Udah SMA loh, masih sekolah B. Udah sakit, keringat dingin. Lalu pas istirahat tambah kerasa sakitnya. Dia keluar, lalu masuk di kelas, ketika istirahat selesai, dia langsung di strap, tahu di strap ya? Dihukum. Karena guru pikir ini main di
main di lapangan sampai sedikit telat dan keringatnya begitu banyak sehingga bajunya basah. Distrap, distrapnya di lapangan. Saya tanya ke anak saya, kamu main benar di lapangan? Enggak, ini keringat ini karena sakit. Dan gurunya nggak mau tahu. Saya datengin kan, tapi datang ya, boleh nggak? Kalau dia bilang jangan ya jangan, tapi dia boleh. Saya jelasin ke guru, Bu, dari pagi ini anak saya udah sakit, keringat dingin sudah mengucur. Jadi keringat yang keluar ketika dia masuk kelas setelah istirahat bukan karena dia main bola, tapi karena dia sakit. Tapi ibu hukum. Nggak peka ini guru, saudara. Nah seperti itu, saudara. Jadi ketika kita punya atasan yang sepertinya nggak mendukung kita, kemudian bahkan rasa-rasanya menghambat karir kita, kita jangan berdoa untuk mengutuki, kita jangan berdoa untuk minta Tuhan selesaikan dia, bukan itu. Tapi kita minta berikan aku kesabaran untuk menghadapi bosku yang seperti ini. Saudara yang menghadapi masalah hari-hari ini, kalau saudara melihat di luar belum ada perubahan, yang saudara doakan gak berubah, bukan berarti Tuhan gak bekerja. Lihat ini, Petrus dan Yohanes. Semakin Petrus, Yohanes dan murid-murid Yesus berdoa bersama-sama, di luar belum berubah. Para ketua-ketua tempat ibadat terus mengejar, ahli-ahli Taurat terus mencari, dan bahkan ahli-ahli agama menunggu kesalahan dari Petrus dan Yohanes. Jadi keadaan di luar nggak berubah, saudara. Tapi yang Tuhan kerjakan, Tuhan beri keberanian buat Petrus, Yohanes dan teman-temannya di situasi yang seperti itu untuk terus membicarakan tentang nama Yesus. Kalau saudara melihat yang di luar belum berubah, maka Tuhan pasti berikan kekuatan buat saudara untuk terus menjalani hari-hari saudara dengan situasi yang tidak mudah. Itu cara kerja Tuhan. Jadi jangan menyerah, rubah doa kita. Jangan kutuki mereka yang sedang menghambat kita. Jangan minta malaikat turun untuk membasmi mereka. Tapi Tuhan berikan keberanian untuk aku menghadapi situasi seperti ini. Amin, saudaraku. Jadi doa bersama itu tinggi nilainya. Tinggi nilainya. Gereja mula-mula bisa bertahan dan bahkan bisa meluas kemana-mana, itu karena mereka suka berdoa bersama. Kalau keluarga saudara ingin kuat, menikmati surga dalam rumah tangga, doa bersama harus ada. Gak peduli kita lelah, karena itu kekuatan kita. Gak ada yang lain. Kalau saudara menghadapi jalan buntu, yuk doa sama-sama. Kalau saudara melihat anak saudara menghadapi kesulitan yang berat, yuk ajak doa sama-sama. Supaya Tuhan bekerja tidak hanya merubah yang di luar, tapi memberikan kekuatan, kuasa pada kita yang di dalam ini untuk terus berani. Terus berani. Kalau dulu saya hanya melihat di luar kok nggak berubah, nggak ada gereja ini sejak 1993 sudah nggak ada. Kok Tuhan nggak bela, kok teman-teman saya nggak bela ya. Bahkan ada yang nyebar isu sampai ke Jawa,
Saya yang disuruh menggantikan gereja yang Pak Anies pimpin. Loh, saya ini belum pernah menyerah. Kok saya serahkan ke kamu untuk ganti mimpin gereja ini? Dari mana? Saya sampai ditanya orang tua saya, benar kamu seperti itu? Loh, dari mana? Ini namanya. Itu orang, saudaraku, yang saya tampung di gereja, yang hari-harinya, saya cukupi. Kok sampai ke Jawa beritanya saya memperkenalkan diri ke orang tua saya, ke gereja di mana orang tua saya melayani. Saya ini penggantinya Pak Anies di Bogor. Saya nggak mau berhenti kalau Tuhan sendiri nggak berhenti ini. Saya punya majelis, nggak tunduk, nggak apa-apa sih. Tapi saya nggak akan pernah berhenti melayani Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang berhentiin saya, itu aja. Tapi di sini baik-baik kok. Baik-baik. Oke? Ketika saudara lihat di luar tidak berubah dan belum berubah, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dalam doanya? Di ayat 29 dikatakan seperti ini. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Doa mereka ngadu kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman. Bukan mereka, Tuhan lindungi kami, jagai kami, supaya kami bisa bebas leluasa untuk beribadah. Enggak seperti itu. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman. Kalau satu saat saudara menghadapi hari-hari yang sulit, saudara dirugikan oleh orang yang saudara kenal, saudara disalahpahami sehingga nama saudara menjadi tidak baik di luar. Doa saudara harus seperti ini. Tuhan, berikan kami keberanian, berikan saya keberanian untuk tetap hidup benar. Jadi doa bersama itu mahal, tinggi nilainya. Jadi harus kita rawat untuk terus hidup dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Karena kita gak ngerti, kadang-kadang yang kita anggap remeh. Seperti tadi kan, daun tadi toh. Belum jatuh, sudah saya potes. Tapi kalau saya tahu satu daun 100.000, enggak saya potes tuh. Kalau saudara tahu bahwa doa bersama itu begitu besar kuasanya, maka saudara tidak akan pernah mau menghilangkan doa bersama. Di rumah saudara, di gereja, dalam pribadi saudara. Amin. Yuk kita hidupkan lagi doa sama-sama di rumah tangga kita masing-masing ya. Saudara tahu nggak, anak-anak saudara juga punya masalah. Kadang dia memang nggak mau ngomong ke kita. Nyusah-nyusahin mama, nyusah-nyusahin papa. Dia punya masalah. Dan dia nggak bisa kuat kalau nggak ditopang oleh orang-orang dekat lewat doa sama-sama. Yuk, Bapak, Ibu, kembali hidupkan doa itu di rumah saudara masing-masing. Doa bukan sekedar tutup mata, tapi buka mata rohani untuk melihat Tuhan bekerja, bukan saja merubah yang di luar, tapi Tuhan bekerja di dalam, memberikan kekuatan, keberanian kepada saudara
untuk menjalani dan menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Semalam mobil saya nggak serut. Saya nggak terbita-bita, sakit, dadak, muntah-muntah. Setelah dengar Ibu Rosa adiknya masuk ICU, nanti kita doakan sama-sama. Ada beberapa hari ya. Iya, belum siuman, sudah beberapa hari. Kemudian Ibu Tabita ke rumah, muntah-muntah. Kita masuk ke Melania, masih belum bisa masuk UGD karena masih kuat. Bayangan saya sudah nggak kuat loh, tapi dari pihak rumah sakit masih kuat. Tapi saya nggak mau risiko, cari klinik 24 jam sama-sama Pak Kaleb. Saya parkir dekat tiang listrik, tapi tiang listrik itu di beton, tembok agak tinggi. Nah, pas mau pulang, spion saya agak naik, jadi nggak kelihatan bawah. Saya langsung mundur, langsung nikuk karena saya akan belok kiri. Buang, loh apa ini? Istri saya bilang, ada batu besar. Kalau batu tak gelindingin aja nggak apa-apa sih, artinya kita giles aja nggak apa-apa. Ternyata salah ngomong dia, bukan batu, tembok. Tembok. Tukang parkirnya juga nggak, dia sibuk sama handphonenya. Kasih apa? Pakai lurus Pak, belok apa? Saya langsung ambil kanan karena saya mau ke sono. Bruk. Ya sudah, saya nggak mikir apa-apa. Tenang-tenang aja. Sampai rumah jam berapa? Jam berapa ya? 10 lebih ya kan ya. Udah turun semuanya. Kita lihat. Bempernya penyok, penyok kok gores, lecet. Oh ini yang dikira istri saya batu, bukan batu, itu tembok. Lah, tapi ya sudah, saya nggak nyalain tukang parkirnya, saya nggak nyalain Ibu Tabita, nggak. Saya bilang ya memang waktunya harus diganti. Ringan kan saudaraku? Saya cari di Google berapa bemper Avanza. Ya nolnya masih 6 sih, nolnya 6 masih mahal. Dah, lah, nolnya masih 6. Saya pikir, ya, mau doanya, mau ngumpat, mau apa ya nggak boleh juga. Ya bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau memang waktunya harus diganti. Tapi kalau memang masih mau nyaman ya biarin gitu aja. Siapa tahu nanti nggak serut lagi. Kalau nggak serut lagi kan ganti lagi, malah susah lagi. Biarin aja dulu atau gimana? Nyaman. Jadi, kalau Tuhan kelihatan Tuhan nggak bekerja dari luar ya nggak apa-apa. Tuhan berikan kepada kita hati yang tenang, hati yang tentrem. Situasi di luar bisa kacau tapi hati kita tentrem. Ya, kenapa? Doa bersama-sama. Anak saya kan masih kecil, justru ketika masih kecil masih gampang dijak doa sama-sama. Ketika sudah gede susah. Punya pekerjaan, punya dunianya sendiri. Ya, ini orang-orang tua yang masih punya anak kecil, jak doa sama-sama. Karena firman yang dia dengar sejak kecil dia akan ingat sepanjang umur hidupnya. Saya ini bertobat salah satunya karena setiap malam didongengin ibu saya dengan cerita-cerita Alkitab yang ada di buku-buku bergambar. Ya saya ingat betul kalau Petrus menyangkal Yesus, saya ingat betul bagaimana orang tua saya cerita sampai sekarang saya ingat. Rasanya saya masuk ke situasi seperti itu. Pagi-pagi benar tengah malam, agak tengah malam, Petrus dibuat tidak berkutik sama Tuhan. Karena dia kan mengucap, aku tidak akan pernah menyangkal. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Bahkan aku rela mati buatmu. Petrus ngomong seperti itu. 'Ya, 'Ya,
Orang tua yang masih punya anak kecil ya, yuk jak doa sama-sama anak-anak saudara. Karena dari situ dia bertumbuh. Dan kebenaran itu yang akan menjaga dan memelihara dia. Nah, kalau orang tuanya sibuk, suruh baca, dek, saudara, ini periode yang sangat rawan. Siapa yang mengendalikan anak-anak kita? Kalau dia pegang handphone, itu dunia medsos itu sudah mengendalikan dia. Betul. Jadi tantangan zaman sekarang bukan iblis yang bertanduk pakai garpu, bukan. Dunia maya itu pengaruhnya begitu besar. Dan itu yang bisa menarik anak-anak kita sampai membuat kebenaran itu tidak menjadi kesukaan dia. Makanya tugas kita loh orang-orang tua ya. Belajar cerita-cerita Alkitab lagi. Sekalipun wah itu kuno, kita cerita seperti ini anak kita sudah bisa nebak larinya ke sini, larinya ke sini. Tapi enggak apa-apa. Tetap cerita. Ya. Masuk cerita 20 menit enggak ada yang bisa nempel sih. Pasti ada. Jadi orang-orang tua sekarang ya harus berjuang juga loh ya. Bagaimana saudara bisa cerita tentang kebenaran kalau saudara sendiri nggak pernah baca Alkitab? Gimana? Apa yang saudara ceritakan? Sonic? Batman? Avatar? Udah hilang anak-anak kita, kebenarannya sudah mulai menipis. Yuk, bangun lagi, doa bersama di rumah masing-masing. Karena itu kekuatan rumah tangga saudara. Bangun lagi, udah nggak usah alasan apa-apa. Karena di situ bukti bahwa Allah bekerja lewat doa sama-sama. Saudara. Saya nggak muluk-muluk khotbah pada pagi hari ini, yang simpel saja, yang membuat kita kadang-kadang menganggap sudah nggak penting ini, sudah nggak terlalu bernilai ini. Tapi kalau saudara tahu betul-betul begitu besar kuasa yang muncul dari doa bersama, nggak akan saudara anggap remeh. Dan ketika kantor saya pindah, saudaraku, dari lantai 4 ke lain blok, itu pot bunga dan bunganya nggak tahu kemana, saudara. Udah hilang. Karena ketika pindah pas corona, saudara, saya nggak berani ke Jakarta, kan. Di boyongan dari atas sampai ke bawah, beda blok, banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Termasuk bunga yang daunnya berapa tadi? 100.000. Mau cari lagi kemana susah, saudaraku. Udah tak cari-cari, saya buka kantor lama, saya masih punya kuncinya kan. Saya buka kantor lama, saya cari, nggak ada semuanya. Yang ada hanya karpet-karpet sisa yang sudah kena air hujan dan seterusnya. Lampu-lampu juga sudah nggak ada semuanya. Waduh, andai kata itu pot yang berisi bunga masih ada, saya akan bawa dan saya akan rawat betul-betul. Dan kalau bisa saya bawa ke Bogor. Saya akan sirami supaya bertumbuh dari 10 daun jadi 12 daun, dari 13 daun, 15 tahun, 20 daun. Sayang sudah enggak ada. Tapi untuk doa bersama, saya enggak mau hilang, saudaraku. Saya akan pelihara itu terus. Mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, tetap harus ada. Karena dari situ nafas keluarga saya. Ya, kiranya ini menggugah kita lagi. Betapa pentingnya doa bersama di rumah masing-masing. Bersama-sama dengan jemaat seperti ini.
Makanya kalau saudara pengen satu saat rumah saudara ngadain perak, udah daftar saja supaya kita atur jadwalnya. Ya, kita atur jadwalnya. Karena setiap rumah yang mengundang Tuhan hadir, itu pasti Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Jadi jangan menganggap remeh doa bersama. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kadang kami meremehkan sesuatu yang sebetulnya sangat bernilai dan tinggi harganya. Kadang kami hanya fokus pengen melihat yang di luar diubah oleh Tuhan. Dan jika kami melihat bahwa yang di luar tidak berubah, kami menganggap Tuhan tidak bekerja. Padahal Tuhan bisa saja membuat yang di luar tidak berubah. Tapi Tuhan bekerja melipat gandakan kekuatan saudara untuk menghadapi situasi di luar yang tidak baik. Teruslah bertahan. Dan jangan matikan doa bersama-sama dalam rumah tangga saudara. Karena di situ nafas keluarga saudara. Saudara bisa saling mengasihi, saudara bisa saling mengampuni, saudara bisa saling mendukung, saudara bisa saling mengingatkan. Kenapa gereja mula-mula bisa bertahan di tengah aniaya? Karena orang-orang yang sudah mengikut Tuhan suka berdoa, berkumpul bersama-sama. Bahkan setiap hari. Kenapa yang mahal seperti ini malah kita abaikan? Kita anggap remeh. Siapa yang akan membekali anak-anak kita kelak? Bukankah itu saudara yang ada di rumah? Jangan percayakan pertumbuhan anak-anak saudara 100% di sekolah, di gereja. Tapi di rumah saudara, itulah gudang vitaminnya. Maka orang-orang tua jangan merasa lelah, jangan merasa berat. Karena anak-anakmu adalah masa depanmu juga. Biarlah kebenaran-kebenaran itu terus bertumbuh dan hidup di rumah kita masing-masing. Dan di gereja kita. Sehingga sekalipun di luar tidak berubah, engkau semakin kuat di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang hari ini mendengar firman Tuhan dan meresponi dengan sungguh-sungguh. Yang mau menyadari kekeliruan dan kesalahan selama ini. Yang menganggap doa bersama sudah gak penting lagi. Lebih penting cari uang. Lebih penting nonton televisi. Lebih penting kumpul-kumpul. Sehingga yang buat Tuhan waktunya hanya yang sisa-sisa saja. Padahal Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara. Tuhan tidak memberikan yang sisa-sisa buat saudara. Tuhan, betapa rindunya kami menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kami masing-masing dalam doa. Kami mau merawatnya lagi, menghidupinya lagi. Di situ ada Tuhan hadir. Di situ sukacita dipulihkan, damai sejahtera dikembalikan. Sehingga kami kuat
sekalipun dunia kacau balau, kami tetap bisa berdiri tegak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu mengalir buat seluruh jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, saudara. Ada dua hal yang saya perlu perjelas, bahwa RC Pemuda ini masih belum ketemu biayanya berapa ya, masih rapat. Jadi tunggu 1 minggu, nanti saya akan kabari. Bagi saudara yang mau ikut, nanti gereja akan tanggung setengah, 50% yang mau ikut. Lalu transport, kalau enggak banyak yang ikut, hanya bisa 1 mobil, ya kita bawa 1 mobil, enggak kena biaya, saudara, karena saya yang nyupirin sendiri. Ya, enggak kena biaya. Jadi kalau saudara yang mau ikut nabung ya, nanti gereja subsidi 50%. Tuh, lalu apalagi tadi? Ya, saya kira itu. Kemudian kita akan berdoa buat adiknya Ibu Rosa supaya Tuhan bekerja. Baik, kita berdiri bersama-sama. Engkau Allah yang mengendalikan baik di surga maupun yang di bumi. Tidak ada satu kejadian pun yang luput dari perhatian Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa buat adik dari Ibu Rosa yang sudah sekian hari masih belum siuman. Kami tidak tahu penyakitnya apa. Engkau lebih tahu daripada kami sendiri. Oleh sebab itu kami bersama-sama memohon belas kasih-Mu buat adik dari Ibu Rosa. Siang hari ini mujizat-Mu Tuhan berikan buatnya. Kami bersatu hati, bersepakat, turunkan belas kasihan-Mu buat adik dari Ibu Rosa, sehingga ada mujizat yang terjadi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat peristiwa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang sungguh amat baik. Terima kasih. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini, Ibu Yaya, adik Kelsey. Kiranya Tuhan teruskan berikan kesehatan, kekuatan ekstra, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan limpahi dengan berkat dan rahmat-Mu, dan kiranya mereka boleh menikmati hari-hari mereka dan menikmati janji-janji Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Tabita, Tuhan pulihkan kesehatan kekuatannya. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang menjamin hidupnya. Engkau Allah yang menanggung bebannya. Dan Engkau Allah yang melepaskan dari segala kelemahan tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Mereka adalah umat-umat yang Tuhan kasihi, biji mata Tuhan sendiri. Maka Tuhan akan melindungi sedemikian rupa, sehingga kemanapun mereka pergi melangkah, mereka beruntung karena Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Sekalipun mereka menghadapi lembah kekelaman, mereka tidak takut karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, haleluya, dan kiranya
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkati, silakan ambil waktu teduh sebentar.